Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Fakih Haji Dr. Andes Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Dr. Haji Kamaluddin MA Hafizahullah, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, alhamdulillah dari DMI juga hadir ya. Ini ada Bapak Saifuddin, Bapak Haji Binta, Hasan Haji Abu Sori dan Haji Syafi'i beserta kawan-kawan yang lainnya, alhamdulillah bisa hadir untuk ya ikut pengajian kita tafsir Jalalain ini. Mudah-mudahan Bapak ibu-ibu termasuk para santri, putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan dan saya sayangi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat kita doakan, mungkin Bapak Haji Samin ya. Kami ya, saya dengan Bapak Haji Salim Saidi nengok ke rumahnya, waktu itu masih dalam keadaan belum bisa bicara, lidahnya agak keluh. Mudah-mudahan kita doakan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kembali dari penyakit. Amin. Juga keluarga kita mungkin yang ada yang masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Ya, santri juga ada yang kurang sehat, mudah-mudahan oleh Allah penyakitnya disembuhkan kembali. Amin. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khatimah, min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Yang sedang dililit hutang, mudah-mudahan oleh Allah cepat kebayar utang ya. Kemudian yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, kemudian santri-santri dan jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Sedang berjuang di jalan Allah untuk majlis ta'limnya, musholanya, sekolahnya, madrasahnya, pondok pesantrennya yang masih terus kita berjuang. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, dan COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan dengan sempurna oleh Allah. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita baca dulu ayat-ayat yang kita akan bacakan tafsirnya, yakni surah At-Taubah ayat 70 dari mulai alam ya'tihim. Ya, santri juga dibuka tafsir Jalalainnya, ikuti bacaannya karena insyaallah setiap huruf yang kita baca ini minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadisnya riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya. Jadi ini hadisnya hadis yang sahih yang langsung dari Rasulullah SAW. Intinya bahwa setiap huruf yang kita baca ini insyaallah 10 minimal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim, apakah tidak datang kepada mereka naba'u bimana khobaru, kabar, informasi, berita, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Kaum Nuhin, yaitu kaum Nabi Nuh, wa Adin dan kaum Ad, hum kaum Hudin. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Wa Samuda dan kaum Samud, kaum Shalihin, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Wa qaum Ibrahim dan kaum Nabi Ibrahim. Wa ashabi Madyan dan ashab Madyan, kaum Syu'aibin, yakni kaumnya Nabi Syu'aib. Wal mu'tafikat dan mu'tafikat, yakni qura qaumi Lutin, ya, kampung kaum Nabi Lut. Ai ahluha artinya penduduk kampungnya. Atatuhum rusuluhum bil bayinat, atatuhum telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayinati, dengan membawa penjelasan-penjelasan, bil mu'jizati, yakni dengan bermacam-macam mukjizat. Fakazzabuhum, lalu mereka mendustakan kepada mereka para rasul. Jadi ada dua mereka ini. Fakazzabu itu domirnya hum, mereka telah mendustakan. Yang mendustakan itu adalah ya kaum-kaum tadi. Hum ini kembali kepada rusul, karena rusul adalah kata jamak dari rasul, ya. Jadi mereka mendustakan kepada mereka, yakni mendustakan para rasul yang datang kepada mereka itu. Fa uhliku, maka dihancurkanlah mereka, dibinasakanlah mereka. Uhliku. Fama kana Allahu liyazlimahum, maka tidaklah Allah menzalimi mereka. Bi ayyu azibahum bi ghairi zanbin,
yaitu dengan menyiksa mereka tanpa dosa. Walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi adalah mereka terhadap diri mereka berbuat zalim. Birtika bizanbi, dengan melakukan dosa. Birtika bizanbi dalam melakukan dosa, berbuat dosa. Hadirin hadirat yang terhormat, para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi. Sebelum kita beralih ke pembacaan tafsir ayat berikutnya, mari kita tadaburi, mari kita renungkan, ya. Karena tadabur ayat-ayat Al-Quran sendiri ya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya teliti dari seluruh ayat-ayat Al-Quran, minimal paling tidak ada 3 ayat dalam Al-Quran itu yang ada kata-kata tadaburnya, di mana ayat ini memerintahkan kepada kita, menyuruh supaya kita mau mentadaburi Al-Quran. Sebagai ya penjelasannya, yang pertama bisa dibaca oleh Bapak Ibu para santri di dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, kenapa mereka umat Islam tidak mau mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini sumbernya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Kesimpulannya, karena ini sumbernya dari Allah yang Maha Esa, maka tentu tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayatnya. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi? Dan walaupun misalnya ada kesan-kesan pertentangan antara ayat satu dengan yang lain, ya, di mana sebagai informasi, setelah saya teliti ketika nulis sebuah karya ilmiah yang namanya disertasi sebagai persyaratan untuk meraih gelar doktor di bidang tafsir dan hadis, ya. Ingat, saya dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir dan hadis 7 Februari tahun 2008 yang lalu di UIN, ya. Di S1 saya di PT IQ, S2 saya di IIQ, dan S3 saya di UIN atau UIN, yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu judul disertasinya adalah klarifikasi ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif, kajian terhadap tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Yang untuk disertasi tersebut ya tidak kurang 100 kitab untuk menjadi referensi. Ya, mudah-mudahan disertasi ini segera diterbitkan sehingga umat Islam pada tahu ya isinya. Soalnya kalau enggak diterbitkan, mereka enggak tahu apa ya kaitan dengan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Di mana saya setelah teliti tidak kurang 30 pasangan ayat yang terkesan kontradiktif antara satu dengan yang lain. Sehingga ada seorang orientalis dari Rusia yang namanya Klimovit yang menyatakan, saya ragu terhadap ayat-ayat Quran sebagai wahyu dari Allah, dari Tuhan, karena saya melihat banyak yang bertentangan. Tapi setelah kita kaji dengan mendalam, ternyata bisa dikompromikan antara satu dengan yang lain. Ya, artinya tidak ada yang pertentangan itu setelah kita kaji dengan berbagai kitab tafsir Al-Quran yang ada. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pentingnya tadabbur dalam surah Shad ayat 29. Allah berfirman,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, yang penuh dengan keberkahan itu, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka umat Islam ini mau mentadaburi ayat-ayat, wa liyatadzakkar ulul albab, dan supaya diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal sehat. Jadi tadabbur ini penting sekali karena ada liyadabbaru ayatihi. Yang terakhir, yang ketiga, dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan simpel, ayatnya pendek tapi sangat mendalam sekali. Allah berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka umat Islam ini tidak mau menghayati, memahami isi kandungan Al-Qur'an? Apakah hati mereka ini sudah terkunci? Luar biasa marahnya Allah, murkanya Allah kepada umat Islam yang tidak ada gairah untuk mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Quran. Ya, kalau kita sedikit pintar bahasa Arab, apalagi sampai menguasai ilmu balaghah, ma'ani, badi dan bayan, terasa sekali begitu murkanya Allah, bencinya Allah kepada umat Islam, ngakunya muslim-muslimah tapi tidak ada gairah untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Karena dengan gaji tafsir inilah kita bisa tadabbur. Nggak mungkin kita bisa tadabbur Al-Quran tapi ngajinya hadis, ngajinya fikih, ngajinya tasawuf, atau ngajinya misalnya tauhid dan yang lain-lainnya. Karena yang pas untuk tadabbur Al-Quran itu adalah ya tafsir ini. Alhamdulillah kita bisa hadir dan bisa mengkaji. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita tadabburi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menginformasikan kepada kita, bahkan dengan ungkapan alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh. Tidakkah datang kepada mereka ini suatu berita, informasi umat-umat sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad, kaum Nabi Soleh atau kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Nabi Syuaib, ya. Alhamdulillah waktu 2016 ya yang lalu bisa saya ziarah ke kuburannya Nabi Ibrahim di Hebron, Palestina. Juga dekat dengan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Musa, ada kuburan Nabi Syuaib yang sekarang masih diziarahi oleh orang di Palestina. Kemudian kaum Nabi Lut, ya. Atathum rusuluhum bil bayat, mereka telah didatangi oleh para rasul mereka dengan mukjizat-mukjizat. Tapi justru mereka mendustakan kepada para rasul tadi, fa uhliku, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Allah tidak menzalimi mereka, yakni dengan mengazab tanpa dosa. Akan tapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka birtikabi zanbi. Tulisannya biirtikabi, ya. Cuma karena hamzahnya hamzah wasol, jadi bacanya jangan biirtikabi tapi langsung birtikabi. Ingat dalam nazm maksud dikatakan subutu hafil ibtida qadil tuzim kahadfi hafidarjiha ma'al kalim. Dalam alfiyah dikatakan lil wasli hamdun sabikun la yasbutu illa idza btudi lahu kastasbitu wa huwa li filin madinih tawa'ala aksara min arba'atin nahun jala. Jadi kena hamzah wasal ketika terjepit dibacanya jadi langsung birtikabi bukan biirtikabi. Kemudian walaupun misalnya zanab ini, zanbi ini harokatnya tidak ada harokatnya, artinya gundul, hati-hati bacanya jangan sampai keliru. Sebab kalau dibacanya zanabi itu artinya adalah ekor, ya. Jadi kalau zanbi mufradnya zanbun, jamaknya dzunubun, itu artinya dosa. Sinful, ya, bahasa Inggrisnya dosa, zanbun jamaknya dzunubun. Tapi kalau dibacanya misalnya birtiga bizanabi dengan melakukan ekor, kan nggak pas. Zanab jamaknya aznab.
Jadi yang tepat birtika bizanbi, dengan sebab melakukan atau terjerumus ya ke dalam lembah dosa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diazab, dihancurkan. Nauzubillah min zalik. Satu ayat lagi wal mu'minuna, dan adapun orang-orang yang beriman dari pihak kalangan laki-laki. Wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan ibu-ibu. Ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, adalah ya teman-teman dekat antara satu dengan yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada hal yang positif. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang negatif. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah, yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Innallaha azizun, sungguh Allah Ta'ala itu azizun, yang maha gagah perkasa. La yu'jizuhu syai'un, la yu'jizuhu, yang tidak ada orang yang melemahkan Allah. A'jaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan Allah, syai'un, sesuatu apapun. An injazi, ya. Kalau injaz ini sebutnya hamzah kotok, ya. Enggak boleh anin jijaji, tapi kalau an injazi, karena wajan af'ala yuf'ilu if'alan, akrama yukrimu ikraman, itu hamzahnya hamzah kotok. Hamzah kotok itu artinya hamzah yang ketika di awal kata mesti dibaca, dan ketika terjepit pun dengan kata lain mesti dibaca terus. Seperti misalnya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulah. Wa aslihu, enggak boleh waslihu, harus ya wa aslihu dzata bainikum. Karena aslaha yuslihu, wazan af'ala yuf'ilu termasuk hamzah kotok. Kalau Bapak Ibu termasuk para santri ingin tahu yang masuk ke hamzah kotok dan hamzah wasol itu di mana saja, lapad-lapad apa aja, saya sebenarnya sudah nyusun mengarang sebuah kitab khusus ya ilmu nahu yang judulnya adalah Al-Hawi fi ilmi nahwi. Dan kaitan dengan ilmu shorof juga saya sudah nyusun kitab khusus namanya Al-Kasyaf fi ilmi sorfi ya. Jadi kurang lebih tidak kurang 10 kitab bahasa Arab yang saya susun dan sudah beredar ya, dan diterbitkan ya. Yang pertama namanya kitab ini Al-Kausar Muhtasar Tafsir Sofarut Tafsir, yang kedua Al-Iksir fi Ulumit Tafsir, yang ketiga Al-Marjan fi Ulumil Quran, yang keempat Al-Ibriz fi Ilmi Tauhid, yang kelima Al-Muhazzab fi Ilmil Akhlaq, yang kelima itu namanya Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh, yang selanjutnya Al-Jawahir fi Hadis Al-Bashir An-Nazir khusus hadis. Kemudian ada lagi ya Al-Hawi fi ilmi nahwi, kemudian Al-Kasyaf fi ilmi saraf. Ada lagi yang ditulis adalah Al-Hikam fil Mahfuzat, khusus mutiara-mutiara kata hikmah yang mengandung ya kata-kata hikmah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku yang saya sebutkan tadi khususnya Al-Hawi fi ilmi nahwi dan Al-Kasyaf fi ilmi saraf ada penjelasan khusus mengenai hamzah wasal, hamzah kotok ini. Nah, jadi di sini dibacanya an injazi. Tidak boleh anin jijazi ya, tapi an injazi wa'dihi wa wa'idihi. Kita
terjemahkan, la yu'jizuhu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan Allah syai'un, sesuatu apapun, an injazi wa'dihi, daripada terrealisirnya ya wa'dihi, janjinya, ya janji pahalanya, wa wa'idihi, dan janji siksanya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau wa'dun adalah janji yang biasanya dikemukakan kaitan dengan pahala yang menyenangkan. Kalau wa'idun mirip dengan wa'dun tapi ada iyanya, wa'id itu artinya janji yang ada hubungan dengan ancaman, dengan siksa. Hakimun artinya yang maha bijaksana. La yadha'u syai'an, tidaklah meletakkan sesuatu, illa fi mahallihi, kecuali pada tempatnya. Illa fi mahallihi, kecuali pada tempatnya. Mari kita tadaburi, mari kita hayati ayat yang kita baca yang kedua dari ayat yang pertama tadi ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa mukminun dan mukminat, ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, hendaknya antara satu dengan yang lain itu saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, saling dukung. Ya, aulia ini ya artinya menjadi teman yang sangat akrab, teman sejawat antara satu dengan yang lain, sehingga ada sinergi orang-orang mukmin mukminat ini. Ya, tidak boleh ada istilahnya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Karena kalau ada gontok-gontokan, mukmin mukminat umat Islam ini tentu akan ada kelemahan-kelemahan. Padahal kita ingat pepatah klasik bahasa Arab yang mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. Orang kulon mengatakannya united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita bukan kawin lagi ya, bercerai-berai kita runtuh ya. Nah, jadi di sini Allah menginginkan supaya umat Islam ini bersatu padu, saling sayang, saling hormat, saling harga menghargai. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka hendaknya beramar ma'ruf, bernahi munkar. Menyuruh kepada hal-hal yang positif dan mencegah dari hal-hal yang negatif. Kemudian ditandai orang-orang mukmin yang baik adalah yang selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga wa yuti'una Allah wa rasulah, selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi mereka itu ulaika sayarhamuhullah. Mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali kita meraih rahmat Allah. Ya, karena dengan ibadah kita ini kayaknya untuk masuk surga agak berat ya, apalagi ibadahnya suka malas-malas, apalagi misalnya ibadahnya sedikit, tentu kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat ya, ada sebuah riwayat yang kita baca di Muqaddimah Nashihul Ibad. Katanya Imam Ghazali itu pernah dimimpikan oleh seseorang dan ditanya bagaimana ya keadaan Imam Ghazali di alam kuburnya, ya alam barzah. Ya alhamdulillah katanya mendapatkan ya rahmat dari Allah. Dengan sebab apa? Apakah dengan tahajudnya, dengan ibadah? Ya ini sebabnya yang saya rasakan. Jadi ketika saya belajar ya ketika ngajar juga ada tinta yang dihinggapi oleh ya binatang ya lalat ya. Kemudian saya ya biarkan
sampai dia mungkin minum dari situ, akhirnya kena ada rasa sayang, akhirnya saya mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendapatkan kenikmatan. Jadi rahmat dari Allah ini sangat penting sekali. Ya, bahkan dalam hadis Muslim dikatakan bahwa la yadkhulu ahadun al jannata ya bi amali. Qalu wa anta ya Rasulullah? Naam wa ana illa ayatagobani Allah bi rahmatin wa fadlih. Kata Nabi, sekali-kali tidaklah seseorang masuk surga dengan amal. Para sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga enggak masuk surga kecuali dengan engkau juga demikian wahai Rasulullah, tidak masuk surga dengan amal. Nabi, naam ya, kecuali amalnya itu diselubungi dan dipenuhi oleh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah disebutkan tadi akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan sungguh Allah taala itu yang maha gagah perkasa, hakim yang maha bijaksana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah Jumat yang akan datang kita akan lanjutkan dengan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Bagaimana janji Allah balasannya bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali di antara bapak saudara yang ingin bertanya tentang masalah tafsir Al-Quran ini, atau mungkin juga ada hal-hal yang menyangkut masalah ubudiyah, masalah akidah, masalah akhlak, dan masalah Quran, hadis, dan yang lainnya, mungkin insya Allah ya kalau saya bisa menjawabnya akan langsung saya jawab di sini. Tapi kalau nggak bisa karena pertanyaannya begitu berat, ya mungkin saya akan tawakuf dulu untuk bertanya kepada yang lebih alim, atau untuk membuka dulu kitab-kitab yang ada di perpustakaan pribadi saya. Silahkan yang ingin bertanya. Bapak Ustadz Mastura dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah fadilah baca Al-Quran ini kan bahwa orang yang baca diadakan syafaat dari jamaah dan itu. Ada sekarang begini, saya dapat dari PA gitu Kiai. Ya. Di situ pun nggak ada keterangan hadisnya, jadi alhamdulillah saya dapat jawaban enggak. Syafaat Al-Quran itu memelihara orang dari tergelincirnya api neraka, jadi belum masuk, sudah terjaga. Tapi kalau amal-amal soleh yang lain mengangkat atau maju sudah masuk neraka, tolong gitu. Itu simpulannya seperti itu lah. Kalau Al-Quran mah belum sampai masuk, sudah tertolong. Nah, yang kedua ini saya Jadi tadi itu hanya pernyataan atau iya itu bertanggung jawab buat nggak itu gitu. oh keterangannya? Iya. Baik. Ada lagi satu Kiai, masalah fadilah sholat sunnah rawatib maghrib ini kan. Saya baca keterangan tapi belum hafal betul, kira-kira gini bunyinya. Sholat ba'dal maghribi rakaataini qabla ayat takalam. Di situ titik beratnya sebelum berkata-kata, penjelasan sebelum berkata-katanya berkata apa, ngobrol atau yang lain. Karena ada keterangan yang lain, siapa orang itu yang membaca sebelum kakinya berubah gitu, qabla ayat takalam, berkira seperti itu. Dari sholat maghrib dan subuh itu la ilaha illallah dan la syarika lahu 10 kali. Setiap kalimat itu dibalas 10 kebaikan. Kira-kira gitu kalimatnya. Di situ kalau itu beritanya sebelum sebelum ayat syariah ini. Tapi kalau yang tadi kan qabla ayat takalam gitu. Jadi perintah sholat sunnahnya itu
menurut saya gitu sebelum pertama mah belum ngapa-ngapain langsung sholat kerja saya. Yang kedua kan kita mesti baca la ilaha illallah itu buat apa? Dihapuskan dosanya itu kebaikan. Ya mohon penjelasannya itu kira-kira ada dua hadis. Jadi jadi yang pertama fadilah rawatib sebelum maghrib. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Iya. Yang satu dianjurkannya sebelum beberapa ayat takalam gitu lah. Yang satu lagi baca sebelum berubah kakinya gitu. Dan sholat maghrib. Iya, sebelum maghrib juga gitu. Jadi pengertian qabla ayat takalam sama sebelum berubah itu. Iya itu. Kan di situ kalau yang tadi kan baca sebelum bergerak, sebelum ngomong udah sunat. Yang satu tuh, yang satu lagi kan dianjurkannya kita membaca la ilaha illallah sebelum kakinya berubah. Jadi kan nggak langsung sholat artinya gitu kalau gitu mah. Itu saya katakan di kita bisa dibantu ya itu guys. Ya. Baik. Mbak Haji Binta dulu ada pertanyaan apa, Pak? Saya mau tanya ini Pak Kiai tentang rahmat Allah nih. Ini kan pernah ramai tuh ketika Pak Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Dan rahmat Allah ini kan jadi senjatanya kaum Nasrani gitu ya untuk memurtadkan ini apa umat Islam itu. Karena Nabi luar ini belum tentu masuk surga bahasanya gitu. Itu kok bisa begitu padahal Nabi itu kan jelas-jelas kemampuannya. Masuk surga. Ya. Pak Haji Binta ya mengenai masalah Nabi masuk surga. Ya, satu lagi ya, 3 orang. Bapak Haji Ustaz Nahajuddin dari Panggulan. Ya, silakan Pak. Yang dari Panggulan silakan. Apa? Baik, saya kira cukup 3 penanya karena kaitan dengan waktu. Para santri juga mungkin harus siap-siap untuk mandi dan sarapan ya untuk sekolah. Oleh karena itu kita secara singkat padat mungkin kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Bapak Ustaz Haji Masturo yang saya hormati, beliau menanyakan mengenai masalah kaitan dengan syafaat ya Al-Qur'an itu sebelum masuk neraka atau ya setelah masuk neraka gitu ya, memberikan syafaat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang kita baca di dalam kitab-kitab yang ada hubungan dengan masalah Al-Qur'an. Saya punya sebuah kitab yang selain judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, juga ada yang bagus ya. Saya miliki kitabnya, namanya adalah At-Tizkar fi Afdhalil Azkar minal Qur'anil Karim. Sekali lagi judul kitabnya adalah At-Tizkaru fi Afdhalil Azkari minal Qur'anil Karim. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya sebuah ya informasi peringatan dari zikir-zikir yang ada hubungan ya, yang diambil dari kitab suci Al-Qur'an. Itu dikarang oleh Imam Qurtubi ya. Jadi pengarangnya Imam Al-Qurtubi yang
mengarang tafsir Al-Qurtubi yang 22 jilid yang nama aslinya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi beliau juga ya selain mengarang juga namanya Tazkirah Al-Qurtubi juga At-Tizkar fi Afdhalil Azkar minal Qur'anil Karim. Nah di dalam kitab At-Tizkar fi Afdhalil Azkar minal Qur'anil Karim memang ada sebuah riwayat bahwa Al-Qur'an yang kita baca ini ya akan memberikan syafaat kepada kita, penolong kepada kita. Bahkan di Sahih Muslim juga ada hadis yang sahih menyatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Artinya bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Nah tentu memberi syafaatnya itu sebelum ketika misalnya ada amaliyah kita setelah dihisab, ditimbang ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga perlu bantuan, perlu penolong supaya selamat. Ini menurut riwayat ayat-ayat Al-Quran yang kita baca perlu sampai hafal 30 juz itu nanti akan datang menghadap kepada Allah, mohon supaya hamba ini ya yang namanya mungkin nanti disebut misalnya Ahmad Dimyati Badruz Zaman, tolong supaya diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga ya. Termasuk Haji Masturo, mudah-mudahan diselamatkan juga oleh Allah ya. Juga yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Qur'an, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu memang sebelum masuk ke dalam ya nerakanya misalnya sudah oleh Al-Qur'an tadi minta kepada Allah supaya jangan dimasukkan ke dalam azab api neraka. Mudah-mudahan tentunya kita termasuk yang mendapatkan syafaat selain syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemudian lanjutkan mengenai masalah fadilah setelah sholat maghrib ini. Setelah sholat maghrib sebelum bicara dikaitan tadi dengan sebelum merubah ya kakinya. Tentu kalau misalnya ini hadisnya hadis sahih ya, karena saya sendiri belum meneliti secara detail. Ya tentu sebelum bicara ini sebelum bicara masalah ya duniawi yang tidak ada hubungan dengan ya ibadah kepada Allah. Ya. Ini kaitan dengan Babla ayat takalama ini. Ini juga hadisnya Pak Ustadz rawahunya siapa? Karena kalau hadis itu beda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran bunyinya ini untuk menentukannya di surat apa, ayat berapa, lebih kita sudah hafal 30 juz misalnya agak mudah. Tapi kalau hadis apalagi rawinya enggak disebutkan, enggak apakah Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik dan yang lain-lainnya agak sulit untuk menyatakan ini betul-betul dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya tidak kurang punya 7 ya. Selain kitab hadisnya mungkin ada sekitar 20 judul kitab hadis saja, tapi khusus tidak kurang 7 kitab hadis koleksi hadis-hadis palsu. Ya, misalnya yang saya miliki ada Tadkiratul Maudu'at karya Ibnul Jauzi, 1 jilid tebal. Ada lagi namanya Al-Masnu fi Hadisil Maudu' karya Imam Mula Al-Qari. Ada lagi kitab namanya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Hadis Maudu'ah karya Asy-Syaukani, himpunan hadis-hadis palsu. Ditambah lagi dengan Imam Suyuti mengarang kitab 3 jilid tebalnya, judulnya Al-Alil Masnu'ah fil Hadis Maudu'ah. Ya. Ada lagi Imam Ibnu Arak Ibnu Arak namanya, itu mengarang kitab namanya Tanzihus Syariah Anil Hadis Maudu'ah As-Syani'ah. Itu sampai 2 jilid tebal. Jadi oleh ulama telah dihimpun hadis-hadis palsu dengan tujuan supaya masyarakat luas ini jangan sampai terkecoh dengan hadis Nabi padahal hadisnya palsu. Itu ada kitabnya tidak kurang ya 7 kitab, bahkan ada yang saya miliki As-Suyuti mengarang kitab namanya Tahdzirul Khawas an Akazibil Qusas.
tahdzirul khawas an akazibil qusas, artinya memberi peringatan kepada orang-orang pinter daripada an akazibil qusas, daripada kedustaan-kedustaan orang-orang yang suka dongeng, ya, artinya menceritakan begini padahal itu hanya dongeng saja, tidak ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu ketika kita menemukan hadis harus diteliti ini riwayat siapa, sumbernya di mana, ya. Nanti mungkin bisa dicatat oleh Pak Ustadz hadis tadi riwayat siapa, sehingga kita meneliti. Dan ketika kita meneliti hadis juga, kebetulan saya doktor di bidang tafsir hadis, jadi ketika kita teliti juga misalnya Rawahu Tabrani, Rawahu Abu Ya'la, Rawahu Daruqutni, ini kita teliti, ini hadis ini masuk ke dalam hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau hadisnya palsu. Ini semuanya perlu penelitian, ya, supaya kita nggak terjebak dengan hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan, apa bedanya antara ma'ruf dengan khair. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu ada hubungan dengan tafsir Al-Qur'an. Memang ketika kita membaca ayat Al-Qur'an seperti tadi suka dikemukakan, kita menemukan ada kata-kata wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, tapi di dalam ayat yang lain, misalnya surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggandengkan kata khair dengan ma'ruf. Misalnya ayatnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu surah Ali Imran ayat 104, ya. Jadi di situ ada kata-kata khair dan ma'ruf di dalam satu ayat yang sama, seolah-olah digandengkan. Di mana biasanya khair baik, ma'ruf juga baik, ya. Ini Pak Ustadz Nahjuddin dari Panggulan, walaupun asli beliau dari Brebes, ya, orang Jawa, tapi alhamdulillah beliau tinggal di Panggulan dan sebagai pengurus masjid Subulus Salam, ya. Dan alhamdulillah Jumat yang lalu saya temani oleh Pak Absori bisa khutbah Jumat, ya, di masjid beliau yang namanya Subulus Salam di perumahan yang tanahnya ada 30 hektar, ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini bertanya ma'ruf dengan khair. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun pada dasarnya sama, ma'ruf ya kebaikan, khair juga kebaikan, cuma ada sedikit perbedaan tentunya ketika Allah menggandengkan istilah kata-kata ma'ruf dengan munkar. Yang pertama bedanya pasangan khair itu biasanya dengan syarrun. Biasanya kalau khairun itu pasangannya kebalikannya adalah dengan syarr. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat yang terakhir itu ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan, ya, walaupun hanya sebesar zarrah, biji sawi atau yang terkecil, yarah pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Demikian juga yang beramal keburukan. Jadi kata-kata khair itu dalam penggunaan dalam ayat Al-Qur'an, gandengannya atau lawan daripada khair adalah syarrun. Khair baik, syarrun buruk. Tapi kalau ma'ruf itu lawannya itu munkar. Ya. Tadi kayak tadi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Makanya ada istilah
yang sudah populer, ya kita harus beramar ma'ruf, bernahi munkar. Jadi tidak kita dengar beramar ma'ruf, bernahi syar, ya. Tapi bernahi munkar. Karena lawan daripada ma'ruf adalah kemunkaran. Apa ya, itu yang pertama, bedanya dalam masalah katakanlah pengungkapan kata-kata khair, pasangan ya lawannya itu adalah dengan syarun, khairun dengan syarun. Sementara kalau ma'rufun kebaikanmu, tapi pasangan lawannya itu dengan munkarun. Bedanya dari segi ya makna bagaimana? Bedanya adalah kalau ya khairun ini bersifat umum, ya kebaikan, segala kebaikan. Syarun bersifat umum, segala keburukan-keburukan. Nah, kalau ma'ruf ini dari kata arafa ya'rifu, ini ma'ruf artinya kebaikan-kebaikan yang memang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat, yang sudah diketahui dengan jelas oleh masyarakat, memang itu hal yang positif. Sementara munkar itu yang diingkari, artinya sesuatu keburukan-keburukan memang akal sehat kita itu tidak menerima, ya. Jadi lebih ke khusus dibandingkan dengan syar yang buruk, yang umum. Ma'ruf ini lebih khusus, ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui, kita kenali, dibandingkan dengan khair, kebaikan yang bersifat umum. Itu dalam ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita insya Allah bertemu kembali di hari Jumat yang akan datang. Yang mana? Minta tadi masalah tadi? Masalah rahmat Allah. Jadi mungkin secara singkat bahwa kita harus yakin ya bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang pasti akan masuk surga, bahkan yang pertama kali masuk surga dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu bisa dibaca hadisnya di kitab hadis namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ya, bahkan mungkin hadis yang pertama ya itu di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari Mesir, tentang Rasulullah itu adalah manusia pertama yang akan masuk mengetuk pintu surganya Allah. Itu kita harus yakini. Kemudian kaitan dengan hadis Nabi tadi dalam Sahih Muslim, mungkin Pak Quraish Shihab juga mengungkapkan bahwa masuk surga, ya tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga bagaimana Nabi Muhammad masuk surga dengan rahmat? Iya, ya dengan rahmat Allah, ya bukan dengan amal, akan tapi rahmat yang sudah diselubungi dengan amal yang sudah diselubungi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ada pertanyaan, masalahnya ada sedikit pertanyaan kaitan dengan ini, dan saya sudah bahas di dalam buku Umat Bertanya Allah Menjawab seri A ya. Artinya manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah atau dengan amal ibadah. Ya, karena di dalam ayat Quran dengan hadis Nabi ada sedikit kayak pertentangan atau kontradiktif. Kalau dalam hadis tadi kan cenderung bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah dan karunia. Nah, sementara dalam Al-Quran menyatakan, misalnya dalam surah Al-A'raf menyatakan watil kal jannatu nuris, ya, artinya watil kal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu aku wariskan, aku berikan dengan sebab kalian beramal ibadah. Nah, sehingga kata Imam Nawawi di dalam kitab namanya Syarah Sahih Muslim, ketika mengkompromikan antara Quran dengan hadis, karena mustahil hadis Nabi juga bertentangan dengan ayat Quran, karena Nabi bicara tentu tidak lepas dari wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm. Jadi dikompromikanlah bahwa sebenarnya masuk surga ini tentu dengan rahmat dan amal ibadah, di mana amal ibadah ini seperti kita datang ke masjid untuk sholat, datang ke masjid misalnya untuk belajar,
ini sebenarnya karena mendapatkan rahmat, ada kasih sayang dari Allah. Tidak sedikit orang yang mau ke masjid misalnya, tapi berat karena nggak ada rahmat dari Allah. Maka oleh karena itu antara rahmat dengan amal tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, nah kaitan dengan masalah Nabi tadi itu sudah sepakat. Ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan Nabi diragukan masuk surganya. Itu pasti Rasulullah SAW ini adalah ahli surga. Apalagi kalau baca ayat misalnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, surah Ad-Duha, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh Tuhanmu akan memberi kepadamu ya Muhammad fatardo, lalu kamu akan puas. Ya, fatardo lalu kamu ridho atau puas. Cuman di dalam tafsir Al-Jalalain, mungkin nanti kalau kita jalannya sudah sampai Wadduha akan ketemu, ya Rasulullah SAW ketika ayat itu turun, karena kamu Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu oleh Allah dengan kamu ridho dan puas, Rasulullah SAW sampai berkata begini, ya Allah wallahi la ardo, ya saya ini tidak akan merasa puas, wa wahidun min ummati finar, sementara ada satu orang saja umatku yang masih tergeletak di dalam api neraka. Jadi kalau umatku masih ada yang masuk neraka, saya enggak puas ya Allah. Karena saya enggak mau masuk surga sendirian atau hanya orang-orang tertentu, tapi ingin umatnya itu menjadi ahli surga semua. Ini kan menjelaskan berarti Nabi Muhammad itu adalah ahli surganya Allah. Jadi tidak usah ragu-ragu ya tentang masalah ahli surganya Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya YouTube-nya supaya nambah ilmu juga bisa disimak sampai tuntas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala hilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.